Pada suatu hari itu merupakan hari Kamis, tepatnya malam Jumat sekitar jam 1:27. Ada 3 pendaki, kita sebut saja mereka Reza, Rido, Fadil. Dan mereka hanya ingin membuat konten ke Gunung Raung ini. Weh, yuklah gas, kita berkemas dulu. Iya nih, ntar keburu sore, katanya suka banyak kabut kalau kesorean di Gunung Raung ini. Ya udah yuk. Singkat cerita, mereka pun berjalan menuju pos 1. Dan tiba-tiba tas Reza merasa berat. Weh, tunggu, tolong ini, tas gue kok kayak berat banget ya? Sontak Rudo dan Fadil pun menoleh ke belakang. Sontak mereka pun kaget apa yang dilihat. Namun Fadil berkata, udah Ja, hiraukan aja, jangan noleh ke belakang, lu fokus aja. Hah? Kenapa emang? Udah jangan banyak ngomong dan nurut aja. Oke. Dan akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka bertemu dengan pendaki lain yang berjumlah 5 orang. Weh bang, bertiga aja. Iya nih bang. Ya udah, mau barengan gak berangkatnya? Boleh bang. Tapi setiap kapten nyuruh berhitung. Mulailah berhitung dari yang paling depan. Ini kan ada 8 orang. Nah, kalau lebih dari 8 orang jangan ada yang noleh ke belakang. Fokus aja, oke? Oke. Singkat cerita, mereka berjalan selang 1-2 jam. Sang kapten tiba-tiba berteriak. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiba-tiba ada yang menjawab 9 dengan suara lemas, serak, dan pelan. Sontak mereka pun terjenggang. Rido, lu denger kan? Iya, udah fokus aja. Jangan ada yang noleh, lanjut aja berjalan. Tapi si Fadil dengan rasa penasaran menolehlah dia ke belakang karena dia nomor urut terakhir. Pas dia nengok langsung Fadil terbengong dan tidak berbicara apapun. Dan sampailah di pos 2. Sekitaran 3:30 sore mereka beristirahat di pos itu. Mereka tampak biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat sekali. Dan mereka pun memutuskan untuk pasang tenda di sini. Dan akhirnya tenda itu terpasang. Masuklah mereka ke tenda masing-masing. Dan setelah mereka masuk tenda, akhirnya beberapa saat setelah itu, hujan pun reda. Dan mereka pun berkumpul di luar untuk melanjutkan perjalanan agar sampai di pos 3. Ayo semuanya rapikan dulu. Semua barang dimasukkan ke dalam tas, kita tidak ada banyak waktu, hari sudah mulai gelap ini. Iya bang, siap. Malas banget, kenapa gak di sini aja sih? Ucap dalam hati Reza. Singkat cerita, mereka pun sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Ingat, peraturannya berhitung dan jangan menoleh ke belakang, oke? Oke. Lanjutlah mereka berjalan agar cepat sampai sebelum Isya. Beberapa saat setelah itu, sang kapten berteriak kembali. Berhitung dari yang paling depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan terdengar lagi angka 9 dengan suara yang sangat seram. Dan mereka hiraukan semua itu dan lanjut berjalan kembali karena Fadil sudah pernah menoleh. Dia pun kapok dan mengambil baris keempat. Dan tiba-tiba di atas pohon seperti bergoyang-goyang. Tapi sang kapten melarang untuk melihat itu. Tapi si Fadil dengan rasa yang sangat penasaran, nengoklah dia ke atas. Seketika Fadil tercenggang kembali dan tidak berani berbicara apapun. Akhirnya Reza pun berkata ke Fadil, Dil, lu kenapa cepat jalan malah bengong? Iya maaf. Sang kapten mulai curiga dengan Fadil yang seperti pucat mukanya. Namun kapten tidak menghiraukan semuanya itu. Dan akhirnya mereka pun sampai di pos 3 dan memasang tenda sekitar jam 7:05. Dan akhirnya mereka pun tenang karena sudah sampai di pos 3. Akhirnya tenda pun berdiri dan mereka masuk tenda untuk membereskan barangnya. Setelah mereka membereskan tendanya, semua pun keluar karena mendengar tangisan yang sangat pelan sekali. Semuanya harap tenang, berdoa semuanya sesuai kepercayaan masing-masing. Dan mereka pun berdoa dalam hati. Setelah selesai berdoa, sang kapten menyuruh 3 orang mencari kayu bakar dan 3 orang mengambil air dan 2 orang menjaga tenda. Dan mereka pun mulai berpencar, kebetulan Fadil dan Rido mengambil air untuk dimasak. Beberapa saat kemudian air pun sudah penuh dan Fadil, Rido, dan teman yang satu lagi berpulanglah mereka untuk mengantarkan air tersebut. Tapi ada hal yang janggal, tiba-tiba ada suara menangis lagi dengan kencang. Mereka pun kaget dan lari secepatnya
Beruntungnya mereka sampai di tenda dengan selamat, dan kayu bakar pun sudah ada, namun sedikit basah. Beberapa saat mereka menghidupkan api, akhirnya api pun menyala juga. Akhirnya nyala juga nih api. Mereka dengan lega mengembuskan nafas. Selang beberapa lama mereka pun memasak nasi dan mie. Tiba-tiba ada yang melempar biji kopi ke hadapan mereka. Sontak mereka pun kaget. Tapi sang kapten dengan beraninya berbicara seperti ini. Siapapun kalian, saya di sini tidak ingin mengganggu kalian. Saya hanya ingin menginap di sini. Saya minta jangan ganggu kami lagi. Dan terdengar dari kejauhan teriakan seorang wanita seperti sedang disiksa. Semuanya tenang berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah beberapa menit mereka berdoa dengan khusyuk, akhirnya suara itu hilang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu ya Allah. Setelah kejadian itu, Fadil pun bercerita tentang orang yang menjawab 9 tadi. Sebenarnya pas tadi kapten berhitung dari depan, saya noleh ke belakang. Saya kaget ternyata yang di belakang itu, sebenarnya yang di belakang itu ada sosok cowok dengan kaki yang berlumuran darah dan tangan yang putus, dan dia tersenyum menoleh ke saya. Di situ saya nggak bisa ngomong, seperti dibekam, dan di situ saya mendengarkan kapten untuk berjalan kembali. Bang, kalau dibilangin tuh nurut ya bang, lain kali jangan gini deh. Iya maaf bang, tapi masih ada bang, pas waktu di pohon bergerak sendiri itu ternyata ada 2 kuntilanak yang senyum ke saya bang. Terus di situ saya nggak mau ngomong karena takut pendaki lain ketakutan di situ. Dan tadi pas saya ngambil air sama mereka bertiga, sebenarnya tuh kita bertiga mendengar suara tangisan. Dan saya melihatnya itu sesosok kayak Kunti cuman setengah badan. Dia menangis dan menambahkan tangan ke saya. Di situ saya dan mereka lari dan alhamdulillahnya bang saya selamat. Makanya kalau dikasih peraturan tuh diturut bang. Nanti kamu gak disukain sama pendaki lagi, oke? Siap bang, saya kapok. Ya udah semuanya makan dulu, kalau sudah makan tidur. Setelah beberapa saat akhirnya mereka pun selesai makan dan memutuskan untuk tidur sekitaran jam 11:47. Setelah mereka tidur, tiba-tiba Fadil pengen buang air kecil. Namun dia tidak berani membangunkannya. Tapi untungnya si Reza bangun dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke belakang pohon. Si Reza pun menunggu sambil mata yang masih ngantuk. Namun Fadil tak kunjung kembali. Reza pun mulai kesal dan memanggilnya. Dil, cepet napa? Pipisnya lama banget. Dan tidak ada respon dari Fadil dan Reza pun penasaran kenapa Fadil. Dan betapa terkejutnya, Reza Fadil sudah tergeletak dengan muka yang seperti dicakar. Reza pun sontak kaget dan berteriak. Dil, kamu kenapa Dil? Tolong bang, tolong yang ada di tenda tolong. Dan semua pun bangun dan menghampiri suara si Reza yang minta tolong tersebut. Dan mereka pun kaget karena muka Fadil seperti dicakar. Lalu mereka membawa Fadil ke tenda. Setelah di tenda lalu mereka pun mengobati Fadil yang luka untungnya cuma sedikit. Beberapa saat kemudian Fadil terbangun seperti ketakutan. Bang, tolong bang. Iya, lu ini udah di tenda, lagian ngapain sih keluar malam-malam? Saya mau buang air kecil bang, tadi diantar sama Reza. Pas saya pipis, tiba-tiba di atas kepala saya ada sosok hitam mata merah menyala dan cakar yang sangat panjang. Tapi di situ saya nggak bisa ngomong dan saya nggak ingat lagi bang dari situ. Halah, ini pasti gara-gara kamu nggak taat sama peraturan. Jadi penunggu di sini tuh penasaran sama kamu. Makanya kamu diikuti para penunggu di sini. Ya kali bang, ya udah saya minta maaf bang. Ini kesalahan saya bang, sekali lagi minta maaf banget. Ya udah, semua tidur, jangan ada yang keluar lagi. Siap bang. Akhirnya pagi pun tiba. Mereka juga sholat subuh. Lalu mereka masak dan ada yang menyeduh kopi sekitar jam 6:47 pagi. Setelah beberapa lama akhirnya mereka sudah siap untuk turun dan membereskan tenda. Setelah membereskan tenda mereka pun turun dan sampai di pos 2 sekitar jam 9:26. Mereka tidak beristirahat walaupun ada pendaki yang baru naik. Mereka cuma menyapa dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita mereka sudah sampai di pos 1 dan beristirahat untuk minum dan melanjutkan kembali perjalanan. Setelah sampai di base camp, Fadil tiba-tiba melihat ke belakang karena seperti ada yang memanggilnya. Dan ternyata beberapa hantu melambaikan tangan kepada Fadil. Dan Fadil pun tersenyum dan melambaikan tangannya.